Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam konten kali ini. Di video kali ini saya berharap ada sesuatu yang positif yang bisa kemudian kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Saya juga berharap konten ini bisa menjadi bahan edukasi mungkin ya kepada saudara-saudara kita, kepada sesama umat Islam yang mungkin sampai detik ini, sampai hari ini masih menjadi bagian dari para muhibbin-muhibbin yang kecintaannya sangat luar biasa kepada kalangan Ba'alawi, kalangan habaib. Jika beberapa waktu yang lalu atau mungkin beberapa konten saya sebelumnya itu sempat mengangkat referensi atau bahan yang bersumber dari channel Gus Ubat Ponpes NKRI, nama channelnya, yang kemudian sering saya jadikan sebagai rujukan untuk membahas perihal Ba'alawi ini. Begitu juga dengan konten kali ini, ada sesuatu yang kemudian menarik saya lihat, dan saya pikir ini sesuatu yang perlu untuk kita diskusikan dan ada kaitannya dengan sejarah dan sesuatu yang sebenarnya disembunyikan oleh kalangan mereka dari kalangan Ba'alawi itu tidak dimunculkan di permukaan, tapi ternyata itu bocor juga. Di mana bahwa kita ketahui bersama di masa kolonial Belanda, di masa penjajahan Belanda, salah satu teknik yang kemudian dilakukan oleh Belanda adalah adu domba. Ya, itu salah satu teknik yang kemudian digunakan oleh Belanda untuk memecah belah masyarakat Nusantara pada waktu itu. Nah, salah satu yang kemudian muncul di permukaan jika kita membahas dari kalangan Ba'alawi adalah Habib Utsman bin Yahya, salah satu bagian dari Ba'alawi juga yang kemudian pada waktu itu mendapat posisi atau jabatan sebagai mufti dari Belanda. Apa yang bocor? Ternyata pada waktu itu beliau Utsman bin Yahya sempat melakukan provokasi, memprovokasi ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang ada di Nusantara ini kepada Belanda, melaporkan beberapa hal mungkin terkait gerakan-gerakan Islam yang kemudian ada di Nusantara ini, kemudian beberapa tarika-tarika yang kemudian dipraktekkan oleh ulama-ulama kita terdahulu itu juga dilaporkan kepada Belanda. Nah, saya di sini punya cuplikan video sahabat-sahabat sekalian dari Gus Ubat ya, pernyataan dari Gus Ubat yang kemudian membacakan bocoran surat yang kemudian yang sempat disampaikan oleh Habib Utsman bin Yahya pada waktu itu kepada Belanda. Kita dengarkan dulu, setelah itu kita coba diskusikan. Mufti Batavia Utsman bin Yahya sudah ditegur oleh Syekh Nawawi Banten dan Syekh Junaid Betawi. Ini ada ketika dapat teguran dari Syekh Nawawi melalui kiriman surat dari Mekah oleh Syekh Nawawi dan Syekh Junaid Betawi, ketar-ketir Mufti Batavia, nervous dia. Makanya dia akhirnya sembunyi-sembunyi mengirim surat ini di tahun 1886 kepada pemerintahan Belanda melalui Senok. Saya bacakan. Nah, itu kronologi singkatnya seperti itu. Jadi si Mufti ini yang dibela-bela sampai sekarang sama muhibbinnya tuh, disanjung-sanjung, dia sangat loyal. Nih, saya bacakan. Betawi 30 Agustus 1886. Alhamdulillahi wahdah, mukadimahnya tuh ya. Ini ditulis pada tanggal 30 Agustus tahun 1886. Ini sebelum terjadi geger Cilegon. Karena geger Cilegon 1888. Amma ba'du. Fasadara hadzal kitabu min baladi Betawi fal mujibu lidzalika anna ashabil kiram al hawaij fatadris akhbaroni bi annakum ittala'tum wa nadartum tashihas sadiri min Syekh Nawawi Bantan wa Syekh Junaid Betawi al-muqimaini fi Makkah ala risalatil musammatin nasihatil aniqah. Thumma inni ajabatu al-an irsala hadir risalah aidan al-musamma al-wathiqah al-wafiyah a'raduha ilaikum litangzuruha fal maqsudu min tasnifiha wa kadzalika allati qablaha huwa i'lam wa i'lan. Nah, kata si Mufti, si Utsman, sekarang semakin kelihatan dalam surat ini. Si Utsman ngomong gini, surat ini saya tunjukkan kepada pemerintahan Belanda, ini adalah
karena banyak hal yang sangat urgen, kata dia, banyak hal yang sangat urgen. Setelah ada dua ulama yang berada di Mekah yang bernama Syekh Nawawi Banten dengan Syekh Junaid yang mengkritik dari kitabnya Utsman bin Yahya, dari fatwanya yang mengatakan gurur, itu langsung ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Iya, di dalam kitab Al-Aniqah. Nah terus kata dia, summa inni ajabatu al-an irsalah hadir risalah aidon. Nah saya ini sengaja membuat surat ini, saya berikan kepada pemerintahan Belanda melalui Senok ya. Fal maksud min tasnifiha wa kadzalika allati qablahu wa i'lan bi anna tariqatal lati fashat fi hadzal zamani wa 'allamahal masyayikhu lil juhali fahiya laisa 'ala shawab. Maka pantas ini nanti rentetannya dengan Habib Lutfi. Dia memberitahukan begini kepada pemerintah Belanda, dia tersembunyi-sembunyi karena dia takut nervous sebenarnya ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Saya ingin memberitahukan kepada pemerintah Belanda, artinya biar gak segan-segan untuk melawan ulama-ulama. Kata Mufti Batavia, sesungguhnya thariqah yang menyebar di Indonesia ini melalui guru-guru yang diajarkan kepada orang-orang yang bodoh, fahiya laisa ala shawab. Itu sesat, tidak benar. Loh kan? Sementara yang mempelopori untuk geger Cilegon, perlawanan melawan pemerintahan Belanda itu dari Syekh Abdul Karim yang ada di situ sanadnya, Syekh Abdul Karim Banten, karena dia sebagai khalifah pertama dari Ahmad Khatib. Makanya banyak ulama-ulama thariqah kita yang dibunuh. Terus kemudian bal rubama ya'ulu amruha ila mafasidi diniyatin wa dunniyatin bisababi faqdani syurutiha. Kata Mufti Batavia, kenapa thariqah yang menyebar di Indonesia ini tidak ada benarnya, artinya sesat? Dia menyampaikan bahkan thariqah yang dibawa oleh ulama-ulama, guru-guru thariqah yang ada di Nusantara, karena waktu itu dipimpin oleh Abdul Karim, itu sangat berpotensi merusak agama dan dunia menurut Mufti Batavia. Itu disampaikan kepada pemerintah Belanda. Nah dengerin siapa tuh yang masih membela dah. Bahkan hebatnya lagi, ma'anni talataftu fi hadhihi risalati fi akhirha li haitsu lam adhkur ahadan bi aini li ajli salamati minal fitnati min masyayikh thariqati. Dan Utsman bin Yahya ini membuat surat ini kepada pemerintah Belanda, dia sembunyi-sembunyi, satu pun gak ada yang tahu, kata dia. Tujuannya agar selamat dari fitnahnya syekh-syekh thariqah yang ada di Banten. Nah, sahabat-sahabat sekalian, setelah kita mendengarkan cuplikan video itu yang lumayan cukup panjang, kenapa saya tidak persingkat? Karena saya yakin bahwa sahabat-sahabat butuh penjelasan lengkapnya. Itu pun belum clear ya. Jika teman-teman atau sahabat-sahabat ingin melihat video panjangnya, silahkan berkunjung di channelnya Ponpes NKRI. Itu durasinya sekitar 20 menitan. Nanti saya tampilkan juga di layar ya thumbnail soal video yang membahas soal kebocoran surat dari Utsman bin Yahya kepada Belanda. Di situ yang kita dengarkan bahwa beberapa hal yang disampaikan kemudian Utsman bin Yahya kepada Belanda terkait gerakan-gerakan Islam yang ada di Nusantara ini dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang keliru, bahkan praktik-praktik thariqah yang kemudian dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu itu juga disesat-sesatkan. Bayangkan ulama-ulama kita yang tersohor itu yang sampai hari ini masih kita jadikan sebagai rujukan, yang kita muliakan sampai hari ini, itu disesatkan oleh Utsman bin Yahya pada waktu itu. Nah ini apa namanya, motifnya apa kira-kira kalau bukan untuk memecah belah, memprovokasi. Kalau Utsman bin Yahya sebagai orang atau figur yang kemudian mengedepankan soal Islamisasi atau penyebaran agama Islam pada waktu itu, atau ingin memperjuangkan Islam agar mampu mengusir penjajah Belanda, lalu kenapa dia harus memprovokasi ulama-ulama kita yang mereka ini sementara berjuang untuk mengusir penjajahan di muka bumi ini, mengusir penjajahan di tanah Nusantara tentunya. Sekelas ulama-ulama kita dari Betawi, dari Jawa, itu difitnah, itu diprovokasi, itu dilaporkan kepada Belanda soal gerakan-gerakannya. Ya, apa motifnya kalau bukan untuk menyaingi? Gitu. Ya sama kondisinya dengan sekarang. Para habaib-habaib ini kemudian
menenggelamkan kemasyhuran, keagungan dari ulama-ulama kita terdahulu dan mengangkat leluhur-leluhur mereka dengan cara dawir, dengan cara doktrin, dengan cara mengangkat cerita-cerita yang kemudian tidak jelas kebenarannya. Itu salah satu yang kemudian terjadi hari ini, dan ternyata dari dulu kalangan Balawi itu sudah ditolak oleh para ulama-ulama kita. Lalu apa yang kita tunggu? Para muhibbin, apa dasar kalian masih bertahan sampai hari ini dan memuliakan, mendewakan mereka? Kalau dari dulu kita sudah dikhianati oleh mereka. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Silahkan berdiskusi, silahkan berkomentar. Apa pandangan kalian, bagaimana penilaian kalian, khususnya para muhibbin, silahkan berkomentar. Saya juga butuh referensi dari kalian. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.